Selamat sore, selamat bertemu kembali saudara-saudara kami semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan satu kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, yang pada saat ini kita semua akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 yang berjudul Meterai Allah dan Tanda Binatang yang pertama. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur Tuhan masih memberikan satu kesempatan yang indah untuk belajar firman-Mu, yang pada saat ini kami akan mempelajari meterai Allah dan tanda binatang. Untuk itu Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, memberikan pengertian pada kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada saat ini kepada kami umat-umat-Mu, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan yang terindah, yaitu rencana keselamatan. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon dengan segenap dosa kekurangan kami diampunkan, dan Tuhan memberkati kita semua. Karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, pelajaran kita pada sore hari ini kembali saya sampaikan berjudul Meterai Allah dan Tanda Binatang yang pertama. Kristus dan iblis berfokus pada kesetiaan, otoritas, dan penyembahan. Penyembahan kepada Allah pencipta berdasarkan kasih dan kuasa memilih, sedangkan penyembahan kepada binatang berdasarkan pemaksaan dan hukuman. Tuhan akan memiliki umat yang sisa, yang mempunyai kesetiaan kepada Tuhan, yang mampu menghadapi tantangan dan penganiayaan yang sengit, berdiri dengan teguh, dengan keyakinan yang dipenuhi kasih karunia. Perjuangan alam semesta. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga semua cobaan dan setan di atas bumi tidak dapat menggoyahkan. Iman Yesus itu sendiri merupakan satu anugerah yang kita terima dengan iman, dan akan membawa kita melewati krisis ke depan. Dan iman itu tidak tiba-tiba muncul dalam hati kita, melainkan bertumbuh dari hari ke hari. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu tidak datang sekonyong-konyong, melainkan bertumbuh menuai apa yang kita tabur. Nubuat tentang tanda binatang itu adalah intoleransi agama. Hal itu ditandai dengan boikot ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan pembunuhan. Tetapi pada saat-saat yang terburuk, Tuhan akan menopang umatnya yang setia kepada hukumnya, terutama adalah hukum yang keempat, yaitu Sabat. Strategi setan dengan penipuan. Iblis sedang mempersiapkan orang-orang yang mengaku Kristen, yang berkompromi dalam hidup mereka untuk menerima tanda binatang ketika ujian terakhir datang kepada kita di masa depan. Tetapi kasih Tuhan begitu bagi kita masing-masing akan menguatkan dan memelihara kita pada saat sulit yang akan datang. Mereka yang mengikuti anak domba, iblis adalah musuh yang licik dan bekerja melalui kekuatan dunia. Karena ingin menghancurkan Yesus, iblis memakai Herodes dan kekaisaran Roma sejak dari bayinya. Juga Pilatus, algojo Romawi, dan juga penerus kekaisaran Romawi, yaitu kepausan. Mereka rindu untuk menyelenyapkan Kristus dengan segala penipuannya, menyangkal dan merubah hukumnya. Sejarah menjelaskan dari reruntuhan politik Roma muncul kekaisaran moral yang agung dalam bentuk raksasa gereja Roma. Itu terdapat di dalam A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church, halaman 150, tahun 1900. Binatang dalam Wahyu adalah kekuatan agama serta kekuatan agama murtad yang bangkit dari Roma
dan tumbuh menjadi sistem penyembahan di seluruh dunia. Menurut buku Wahyu, itu adalah penghujatan yang menyamakan dengan hak prerogatif Allah yang Maha Kuasa. Yesus dituduh menghujat Allah, padahal dia punya hak sama dengan Allah. Sebaliknya, gereja Roma adalah gereja yang dipimpin oleh seorang berdosa yang menganggap dirinya wakil Tuhan di dunia dan berkuasa untuk mengampuni dosa yang adalah hanya hak Tuhan. Jadi, antikristus tidak selalu melawan, tetapi juga menggantikan, yaitu antikristus menggantikan Kristus, arti penghujatan. Jadi kalau Yesus dianggap menghujat Tuhan, sebaliknya manusia yang berdosa lebih luar biasa menghujat Tuhan karena dia mengaku wakil dari Tuhan di bumi ini. Itulah secara singkat pelajaran sepanjang minggu ini, dan kita akan masuk dalam pendalaman. Dari sejak awal pertentangan besar di surga sudah menjadi tujuan setan untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini, menipu manusia. Dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, setan telah memutarbalikkan doktrin-doktrin kitab suci. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada kitab suci. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama kitab suci dengan agama manusia. Di seluruh wahyu, penyembahan dan penciptaan tidak dapat dipisahkan. Esensi dari kontroversi antara yang baik dan yang jahat dan isu-isu seputar tanda binatang berkisar pada apakah Tuhan layak untuk disembah. Seperti yang telah kita lihat, konsep Kristus sebagai pencipta adalah inti dari penyembahan hari Sabat. Yesus secara konsisten menggarisbawahi pentingnya hari di mana dia menyebut dirinya Tuhan. Kita bisa baca dalam Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5. Hari Sabat adalah pengingat kekal pada identitas kita. Itu mengingatkan kita tentang siapa kita sebagai manusia. Itu menempatkan nilai pada setiap manusia. Ini terus-menerus memperkuat gagasan bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan bahwa pencipta kita layak untuk kesetiaan dan penyembahan kita. Inilah alasan mengapa iblis sangat membenci hari Sabat. Ini adalah mata rantai emas yang menyatukan kita dengan pencipta kita, dan mengapa itu akan memainkan peran penting dalam krisis terakhir pada akhir zaman ini. Luar biasa pelajaran ini kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merasakan cinta kasih Tuhan, di mana jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah memberikan satu amaran, Tuhan sudah memberikan satu pelajaran, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberikan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Demi untuk keselamatan kita, meterai Allah dan tanda binatang, kita harus betul-betul mengerti melalui kitab suci, bukan melalui khotbah, bukan melalui pembicaraan orang-orang lain, melainkan dari dalam kitab suci sendiri. Itulah sebabnya bila mana Tuhan merasa mempunyai umat pilihan pada akhir zaman, bila kita tetap setia, kita menyembah Dia karena Dialah pencipta dan pemelihara dan penebus kita. Itulah pelajaran yang indah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.